Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat berada di rumah. Pada pagi hari ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia. Tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 3 dan 4, kelas 2 SD Ummul Qura, tahun pelajaran 2020-2021. Ya, bagaimana? Sudah siap belajar pada pagi hari ini? Oke, kita lanjutkan ya. Ya, kita belajar apa saja ya pada hari ini? Pada pagi hari ini kita akan belajar beberapa materi. Yang pertama, ciri-ciri dan wujud benda. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi bentuk benda. Yang ketiga, kata ganti ia dan kata ganti mereka. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan kata tanya. Iya, langsung saja. Pada materi yang pertama yaitu kita akan belajar ciri-ciri dan wujud benda. Nah, tentu saja benda itu ada banyak sekali contohnya ya. Bapak percaya adik-adik juga sudah mampu untuk menyebutkan benda-benda yang ada di sekitar. Tapi coba perhatikan beberapa benda berikut. Ya, ini ada 4 contoh benda yang Bapak tulis. Yang pertama ada balon, yang kedua ada udara, yang ketiga ada gelas, kemudian ada air. Benda-benda tersebut memiliki wujud yang berbeda-beda. Ciri-cirinya juga berbeda. Untuk lebih jelasnya, ayo kita simak slide selanjutnya. Ya, berikut ini wujud dan ciri-ciri benda yang tadi sudah Bapak sebutkan. Ya, coba supaya lebih jelas. Yang pertama, ada benda balon. Ya, adik-adik, yang ini yang Bapak lingkari, adik-adik sudah paham ya kalau dan juga sudah tahu untuk balon seperti apa. Balon itu termasuk ke dalam wujud benda, ya, wujud benda padat. Ciri-ciri dari balon yang pertama yaitu bentuknya tetap walau dipindahkan ke tempat yang lain. Kemudian ciri yang kedua, dapat berubah bentuk jika diisi air atau udara. Ya, tadi seperti balon, saat kita membeli balon itu kecil ya. Kemudian jika kita isi udara atau air, nanti balonnya akan mengembang menjadi besar. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu bersifat elastis atau lentur. Nah, contoh yang pertama yaitu ada benda balon. Kemudian contoh yang kedua, ini ada benda udara. Nah, benda udara termasuk ke dalam benda apa? Ya, wujudnya wujud udara yaitu wujud benda gas. Ya, benda gas ya. Kemudian ciri-ciri dari udara yaitu yang pertama, bentuknya berubah sesuai bentuk benda yang ditempati. Kemudian yang kedua, ciri dari udara yaitu tidak tampak. Ya, kita tidak bisa melihat udara, tapi kita bisa merasakan ya. Kemudian contoh benda yang ketiga yaitu ada gelas. Ya, sudah pernah memegang gelas semuanya ya. Ya, untuk gelas masuk ke dalam wujud benda padat. Ciri-ciri gelas yang pertama, bentuknya tetap walau dipindahkan ke tempat yang lain. Ya, tetap ya, gelas itu tidak berubah-ubah. Kemudian ciri yang kedua, tidak berubah bentuk meskipun diisi air atau udara. Jadi apabila adik-adik mengisi air atau nanti bisa mengisi udara, itu bentuk dari benda padat yaitu gelas tidak berubah. Kemudian ini bersifat keras. Ya, tentu saja gelas ini benda padat yang bersifat keras. Entah gelas yang terbuat dari kaca atau gelas yang terbuat dari plastik. Kemudian contoh benda yang keempat yaitu ada air. Ya, ada air. Wujud bendanya yaitu berupa benda cair. Ciri-ciri dari air yaitu ciri-ciri dari air bentuknya berubah-ubah sesuai bentuk benda yang ditempati. Jadi misalnya air diisi ke dalam botol, nanti akan menyerupai bentuknya seperti botol.
Tetapi apabila diisi ke dalam gelas, nanti bentuknya juga menyerupai seperti gelas. Kemudian ciri-ciri benda air ini ada lagi, yaitu yang paling bawah ada yang berwarna dan ada yang tidak berwarna. Nah, jadi kalau tidak berwarna itu air putih ya yang biasa kita minum. Kemudian untuk yang berwarna, contoh adik-adik sudah pernah meminum sirup ya. Ya, sirup itu ada yang berwarna merah, hijau, dan lain sebagainya. Selanjutnya supaya lebih paham, ya, selanjutnya kita akan belajar mengidentifikasi bentuk benda. Jadi, benda-benda di sekitar kita memiliki beragam bentuk. Ya. Nah, coba yang pertama itu ada yang berbentuk persegi. Ya, contohnya apa ya? Ya seperti tahu, kemudian tempe juga ya. Kemudian ada benda yang berbentuk lingkaran. Contohnya ada telur, kemudian uang koin. Nah, ada benda yang berbentuk segitiga juga. Kemudian selain itu juga ada juga benda yang bentuknya tidak beraturan. Nah, pasti mungkin pernah melihat ya, ada benda yang bentuknya tidak beraturan seperti contoh ini. Ya, benda-benda tersebut juga memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri setiap benda berbeda-beda. Ada benda yang lunak, ada juga yang keras. Ada benda yang tipis, ada juga yang tebal. Untuk lebih jelasnya, mari kita melanjutkan ke slide selanjutnya. Ya, ayo perhatikan contoh di bawah ini. Iya, jadi ini ada beberapa contoh, yaitu benda, kemudian nama benda, ciri-ciri, dan juga bentuknya. Ya, coba yang pertama. Ini ada gambar benda ya. Nama bendanya apa ya yang Bapak lingkari ini ya? Iya benar, namanya uang logam. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, bersifat keras. Yang kedua, terdapat gambar. Ya, di uang logam itu juga ada gambar ya. Entah itu gambar burung garuda atau gambar bunga dan lain sebagainya. Kemudian juga terdapat tulisan bilangan tertentu. Benar ya adik-adik? Jadi misalnya adik-adik punya uang koin 500, ada tulisan bilangan 500 rupiah, ada juga tulisan bilangan 1000, berbeda-beda ya. Kemudian bentuknya, bentuk dari uang koin ini, uang logam ini yaitu berbentuk lingkaran. Ya, sudah paham? Kemudian nomor 2, coba perhatikan gambar benda nomor 2 ini. Nama benda nomor 2 ini yaitu ada penggaris segitiga. Penggaris segitiga ya. Apakah adik-adik punya di rumah saat belajar pernah menggunakan penggaris segitiga? Ya, ada yang sudah dan ada yang belum ya. Ya, untuk ciri-ciri dari benda nomor 2 penggaris segitiga, yang pertama ya bersifat keras. Yang kedua, biasanya memiliki lubang di bagian tengah. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya ada yang tipis dan ada juga yang tebal. Ya, ini seperti apabila penggarisnya terbuat dari plastik itu ada yang tipis. Tapi apabila terbuatnya dari besi, tentu saja ini juga tebal ya, tebal atau keras. Kemudian bentuk dari penggaris segitiga ini yaitu ya segitiga. Ya, bentuknya segitiga. Kemudian coba sekarang perhatikan contoh yang ketiga. Ya, contoh yang ketiga ini ada gambar apa ya adik-adik ya? Iya, ada gambar namanya yaitu papan catur. Ya, sudah pernah bermain papan catur? Sudah pernah bermain catur? Ya, sudah pernah melihat catur? Ya sudah ya. Jadi ini adalah gambar papan catur. Ciri-cirinya yang pertama bersifat keras. Yang kedua terbuat dari bahan yang tebal, entah itu kayu
ada dari kertas yang tebal ya. Kemudian ciri yang ketiga, biasanya terdapat motif tertentu. Ya biasanya terdapat motifnya itu kotak-kotak ya, hitam dan juga putih warnanya. Kemudian bentuk bendanya yaitu persegi panjang. Nah, ini merupakan contoh benda, kemudian ada ciri-cirinya dan juga ada bentuknya. Kemudian untuk contoh yang selanjutnya, ya ada lagi contohnya. Mari kita belajar bersama. Ya, ini ada gambar apa ya? Sudah tahu semuanya ya? Ya, ini nama bendanya yaitu pintu. Ciri-ciri dari pintu yaitu bersifat keras. Terbuat dari bahan yang tebal. Ya, ada yang terbuat dari kayu yang tebal atau mungkin ada sebagian yang dari besi juga. Kemudian ciri yang selanjutnya biasanya terdapat motif tertentu. Ya biasanya ada gambarnya atau ada motif yang beraneka ragam yang bagus. Kemudian untuk bentuknya yaitu bentuknya persegi panjang. Nah, sudah paham? Ini contoh benda yaitu pintu. Kemudian untuk contoh selanjutnya yaitu ada apa ini yang sudah Bapak lingkari? Ya, nama benda di samping yaitu bunga. Sudah pernah melihat bunga semuanya? Ya, Bapak rasa sudah pernah melihat bunga ya. Bunga itu ada banyak dan juga bermacam-macam. Selanjutnya untuk ciri-ciri bunga secara keseluruhan. Yang pertama bersifat lunak. Ya, tidak keras ya bunga itu ya, tapi lunak. Kalau kita pegang, kita remas mudah hancur. Kemudian memiliki bentuk yang beragam. Ya karena macam-macam bunga ada banyak sekali. Selanjutnya ada yang tipis dan ada yang cukup tebal. Itu merupakan ciri-ciri yang ketiga. Selanjutnya bentuk dari bunga itu apa? Ya ini bentuknya yaitu tidak beraturan. Ya seperti itu. Itu merupakan tadi beberapa contoh benda dengan ciri-ciri dan bentuknya yang beraneka ragam dan berbeda-beda. Selanjutnya, sekarang kita akan belajar kata ganti iya dan juga kata ganti mereka. Ya, yang pertama dulu kita akan belajar kata ganti iya. Coba perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Ya, ini ada dua kalimat ya. Coba mari kita baca bersama-sama. Tidak lama kemudian datang Pak Guru. Itu adalah kalimat yang pertama. Selanjutnya, Pak Guru membawa tas di tangan. Nah, ini ada contoh dua kalimat. Yang kalimat pertama, tidak lama kemudian datang Pak Guru. Kalimat yang kedua, Pak Guru membawa tas di tangan. Selanjutnya, kata Pak Guru pada kalimat kedua ini dapat diganti dengan kata iya, yaitu menjadi ini. Tidak lama kemudian datang Pak Guru. Ia membawa tas di tangan. Jadi pada kalimat kedua bisa kita ganti dengan kata iya. Ya, seperti contohnya ini menjadi tidak lama kemudian datang Pak Guru. Ia membawa tas di tangan. Seperti itu ya, bagaimana kita mengganti dan menulis dengan kata ganti iya. Untuk selanjutnya, ya nomor 2, kita akan belajar kata ganti mereka. Coba perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Edo, Raka, dan Garnis tidak mengerjakan latihan soal. Edo, Raka, dan Garnis asik bermain di dalam kelas. Nah, nama Edo, Raka, dan Garnis pada kalimat kedua dapat diganti dengan kata mereka. Ya ini, pada kalimat kedua ini, nama Edo, Raka, dan Garnis bisa diganti dengan kata mereka, yaitu menjadi Edo, Raka, dan Garnis tidak mengerjakan latihan soal. Mereka asik bermain di dalam kelas. Nah, seperti ini bagaimana kita mengganti dengan menggunakan kata ganti mereka. Sudah paham ya? Selanjutnya,
Ya, selanjutnya kita akan belajar menggunakan kata tanya. Ya, ada beberapa kata tanya yang biasa kita gunakan, yaitu yang pertama ada kata tanya apa. Apa yaitu digunakan apabila kita hendak menanyakan kata benda bukan manusia. Misalnya, apa yang sedang kamu bawa, atau apa yang sedang kamu lukis, seperti itu ya. Jadi menanyakan kata benda bukan manusia. Kemudian kata tanya yang kedua yaitu kapan. Nah, ini kapan ini mudah ya, untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan kamu belajar? Kapan kamu akan sholat? Kapan kamu tidur? Itu menanyakan waktu. Kemudian untuk kata tanya yang ketiga yaitu bagaimana. Nah, bagaimana ini untuk menanyakan cara atau menanyakan akibat suatu perbuatan. Contohnya seperti menanyakan cara ya. Bagaimana cara membuat kolase dari kertas-kertas? Kemudian bagaimana kita cara membuat kue? Ya, seperti itu, menanyakan cara. Terus menanyakan akibatnya juga. Bagaimana apabila kita tidak belajar setiap hari? Bagaimana cara kita memasak makanan? Nah, itu menanyakan cara, menanyakan akibat suatu perbuatan dengan menggunakan kata tanya bagaimana. Kemudian siapa, kata tanya siapa, yaitu untuk menanyakan orang atau nama orang. Contohnya, siapa nama guru di kelas 2? Kemudian ada contoh lagi, siapa teman yang sedang bermain denganmu? Nah, itu untuk menanyakan orang atau menanyakan nama orang. Selanjutnya ada kata tanya berapa. Nah, ini untuk menanyakan jumlah bilangan. Contohnya, berapa permen yang sudah kamu beli? Ya, berapa buku yang sudah kamu bawa? Nah, itu untuk menanyakan jumlah bilangan ya. Berapa makanan yang sudah kamu beli? Kemudian dijawab, aku sudah membeli 5 makanan. Seperti itu. Nah, itu adalah kata tanya berapa. Selanjutnya kita akan belajar kata tanya mengapa atau kenapa, yaitu untuk menanyakan sebab atau tindakan. Contohnya, mengapa kamu menangis? Ya kan? Kemudian ada lagi, mengapa kamu terlihat lelah? Jawabannya, oh karena aku kurang tidur. Kemudian lagi, mengapa kamu menjadi anak yang pintar? Mengapa kamu rajin? Karena menjadi anak yang baik ya. Seperti itu. Kemudian ada lagi kata tanya di mana. Di mana yaitu untuk menanyakan tempat. Seperti contohnya, di mana kamu bersekolah? Jawabnya gimana anak-anak? Ya, saya bersekolah di SD Ummul Qura. Ada lagi contohnya, di mana rumah kamu? Di mana kamu tinggal? Ya, anak-anak bisa menyebutkan sendiri di mana alamat rumah anak-anak semuanya. Kemudian catatan, apabila kita menulis kalimat tanya, jangan lupa diberi tanda tanya. Ya, untuk menunjukkan bahwa yang kita tulis adalah kalimat tanya. Untuk memberi penegasan ya, harus diberi tanda tanya. Seperti itu. Bagaimana? Sudah paham? Ya, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar di rumah anak-anak. Silakan modul yang sudah di-share Bapak Ibu Guru untuk dibaca. Kemudian latihan soalnya di buku Yudhistira yang sudah di-share, silakan untuk bisa dikerjakan dengan tertib. Tetap semangat, Bapak yakin anak-anak kelas 2 SD Ummul Qura luar biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.